Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ruby Asli Wulandari dari Prodi Fisioterapi Semester 2 Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Menguak Belakang Autis. Autis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata auto yang berarti sendiri. Kata ini ditunjukkan kepada penyandang autis yang seakan-akan mereka hidup di dunianya sendiri. Autis ini adalah gangguan perkembangan terpasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan keterlambatan dalam kognitif, bahasa, perilaku, serta interaksi sosial. Gangguan atau gejala ini biasanya timbul sebelum mereka berumur 3 tahun. Penyebab autis adalah gangguan neurobiologis berat yang mempengaruhi fungsi otak sedemikian rupa hingga anak tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia secara efektif. Biasanya anak-anak ini merasa terganggu, baik mental ataupun fisik mereka. Terkadang anak-anak ini terisolir dari lingkungan mereka sendiri karena mereka memiliki dunianya sendiri. Dan biasanya anak-anak ini dengan berbagai gangguan tersebut, mereka biasanya bersikap semaunya sendiri, tidak mengatur, perilaku tidak terarah, agresif, kemudian sulit untuk berkonsentrasi, kemudian perilaku mereka itu repetitif atau berulang-ulang. Kemudian seringkali orang tua ini tidak menyadari bahwa ia itu memiliki anak yang memiliki gejala autis. Biasanya mereka menyadari ketika anak tersebut berbeda dari anak-anak lainnya. Orang tua ini harus menyadari kenyataan bahwasanya anak mereka memiliki gejala autis atau keterbelakangan mental, sehingga di sana akan tumbuh rasa kasih sayang dari orang tua pada buah hati. Persoalan terhadap anak autis ini, orang tua ini dituntut untuk mengerti hal-hal seputar autis dan dapat mengorganisir terapi untuk anaknya sendiri. Karena ahli atau para medis atau terapis ini, mereka tidak akan bisa melakukan terapi secara efektif karena peran serta orang tua ini sangatlah penting, karena orang tualah yang akan mendampingi tumbuh kembang sang buah hati nantinya. Kemudian menurut Handojo, ada beberapa karakteristik dari perilaku anak-anak autis. Yang pertama adalah bahasa dan komunikasi, ekspresi wajah yang datar, jarang memulai komunikasi, bicara sedikit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan orang lain. Biasanya mereka ini tidak responsif ketika diajak bicara, tidak ada senyum sosial, tidak berkomunikasi, tidak suka menatap atau tidak suka kontak mata. Kemudian yang ketiga ini hubungan dengan lingkungan. Mereka itu biasanya bermain secara repetitif atau selalu berulang-ulang, marah atau tidak suka adanya perubahan. Kemudian berkembangnya rutinitas yang monoton, yang kaku. Kemudian yang keempat ada respon terhadap indera atau sensitif. Biasanya mereka ini terkadang panik akan suara-suara tertentu, bermain dengan cahaya, kemudian memainkan jari di depan mata, kemudian menarik diri ketika disentuh. Kemudian yang kelima adalah kesenjangan perkembangan. Kemampuannya mungkin terkadang sangat baik atau sangat terlambat, mempelajari keterampilan di luar urutan normal. Kemudian menggambar secara rinci, namun tidak dapat memancing baju, biasanya seperti itu. Kemudian pintar mengerjakan puzzle, fair, tapi amat sukar jika mereka itu mengikuti perintah. Kemudian ada strategi pendampingan orang tua dalam mengajarkan interaksi kepada anak-anak mereka. Yang pertama ada strategi pada aspek komunikasi. Biasanya orang tua ini atau anak ini meniru apa yang diucap orang tua serta menempelkan gambar atau tulisan pada meja belajar mereka atau dinding-dinding kamar mereka. Kemudian yang kedua ada strategi pada aspek hubungan dengan orang lain. Biasanya ini menggunakan strategi mengajak anak bermain di luar rumah, kemudian mengenalkan anak-anak mereka kepada anak teman orang tua mereka. Kemudian yang ketiga ada strategi pada aspek hubungan dengan lingkungan. Biasanya anak-anak ini menirukan apa yang dilihat oleh mereka yang diajarkan oleh orang tua, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengajak bermain di halaman, mengajak ke sawah, kebun atau halaman belakang rumah mereka. Kemudian yang keempat ada strategi pada aspek respon terhadap rangsang atau indera. Biasanya mereka ini menggunakan strategi tanya jawab kepada anak tersebut.
Kadang memang mereka kurang responsif, tapi jika mereka ditanya jawab secara teratur, secara sabar, mereka orang tua biasanya menggunakan kata isyarat atau apapun itu untuk menggunakan metode tanya jawab ini kepada anak mereka. Kemudian yang kelima, ada strategi pada aspek keseimbangan sosial. Biasanya strategi ini itu melatih untuk tetap fokus pada apa yang diperintahkan oleh orang tua, kemudian mengulang-ulang apa yang diajarkan, serta mengulangi apa yang diajarkan. Serta mereka ini dilatih disiplin dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.